Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Apa Oma, Ibu Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji edisi Minggu 1 Agustus 2021, di mana kita merayakan hari Minggu biasa ke-18. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani Putramu itu, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus lalu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, Apakah yang harus kami kerjakan dan perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kepada kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik Bapak Oma, Ibu Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa ke-18, sekaligus kita merayakan, meskipun tidak dirayakan oleh gereja secara keseluruhan, karena sifatnya perayaan wajib, Alfonsus Maria di Liguri, orang uskup, sekaligus dia merupakan pendiri Redemptoris SSR yang kalau di Indonesia berkarya ada Surabaya, ada di Sumba. Nah, ada hubungan yang betul-betul lekat antara Santo Alfonsus Maria Liguri dengan bacaan Injil pada hari ini. Kebetulan sekali bacaan Injil pada hari ini berbicara mengenai roti hidup. Sementara Alfonsus Maria Liguri, dia menciptakan doa yang berkaitan tentang roti hidup yang dia buat ketika dia dalam keadaan sakit. Karena ketika masa tuanya
Alfonsus Maria Liguri mengalami sakit yang cukup berat sehingga ia tidak bisa menyantap tubuh dan darah Tuhan. Maka diciptakanlah doa komuni batin yang kita terus pendengarkan. Doanya itu terus digunakan, kan ada banyak versi dari doa komuni batin. Nah, yang paling sering dipakai adalah doa versi Santo Alfonsus Maria de Liguri, itu Yesusku aku percaya dan sebagainya. Nah, berkaitan tentang roti hidup, pada bacaan Injil hari ini, kita tentu berkaitan tentang hosti, tubuh Kristus yang diberikan oleh imam, dikonsekrir oleh imam yang berperan sebagai alter Christi pada kata-kata kalimat konsekrasi. Nah, roti hidup dalam rupa hosti yang memberikan kita semangat, katakan memberikan semangat baru pada kita untuk melaksanakan hidup kita sehari-hari, memberikan santapan rohani kepada tubuh kita. Roti hidup ini seringkali hosti tidak bisa memiliki daya yang besar dalam hidup kita. Kenapa? Sebab kita sendiri seringkali main-mainkan atau kita seringkali bermain-main dengan Ekaristi. Padahal Ekaristi adalah sumber puncak kehidupan iman Kristiani. Kita harus sadar bahwa Ekaristi sangat penting. Tapi seringkali kita bermain-main dengan Ekaristi. Kita ketika dalam perayaan Ekaristi mungkin pikiran kita masih melayang-melayang. Aduh, nanti pulang ke rumah mau makan apa ya? Aduh, nanti habis dari gereja saya mau kemana ya? Atau mungkin ketika masa pandemi ini, apalagi di masa PPKM darurat ini, secara khusus di daerah Jawa Bali, yang gereja harus kembali ditutup seperti awal-awal pandemi COVID-19. Ketika komuni kerinduan, ketika kita melaksanakan misa secara live streaming, tentu kita seringkali mengikutinya setengah hati, bukan sepenuh hati. Pikiran kita masih, aduh nanti masa apa di rumah, kita lihat ada yang belum beres, mata kita tidak tertuju kepada layar TV atau komputer. Tetapi pandangan kita masih mengawang-awang ke atas, seperti di gereja juga. Kita misalnya ikut misa, cuma mau dengar romo khotbahnya bagus. Oh, kalau romo khotbahnya jelek, saya nggak mau ikut misa. Baru lihat romonya di depan, aduh romo ini lagi. Tentu, perayaan Ekaristi itu tujuan utamanya adalah kita menerima tubuh Kristus yang maha mulia. Kalau kita dari awal mengikuti perayaan Ekaristi dengan tidak sungguh-sungguh, bermain-main, tentu daya yang diberikan oleh hosti yang kecil itu, yang merupakan tubuh Kristus sendiri, tidak akan bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau kita yakin, ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, pikiran kita lurus kepada Tuhan, kita menanggalkan segala pekerjaan-pekerjaan kita, segala tugas hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita berdoa, kita menyanyi lagu bersama-sama dengan umat dan sebagainya. Dan ketika imam mengangkat hosti, kita melihatnya dengan sungguh yakin bahwa Yesus, Engkau sudah hadir. Engkau sungguh hadir dalam hosti yang kecil itu. Maka ketika kita sambut, kita dengan percaya, kita mengatakan amin. Amin itu berarti ya, saya percaya. Bukan kita menerima tubuh Kristus, kita nggak jawab apa, atau kita amin setengah-setengah. Kita tidak bisa menghayati. Makanya Kristus sendiri tidak bisa hadir dalam hidup kita. Karena kita sendiri, hati kita masih diblok oleh urusan-urusan duniawi, bukan urusan-urusan surgawi. Nah, maka dari itu, Yesus mengatakan bahwa adalah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Tapi juga Yesus sebenarnya memberikan tugas kepada kita untuk menjadi pembawa damai bagi sesama kita. Perayaan Ekaristi sesungguhnya itu merupakan wadah bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dari Ekaristia kan kerja bakti, kerja bersama kita untuk bersyukur memuliakan Tuhan. Tapi kemudian setelah merayakan Ekaristi, tubuh Kristus yang kita sambut itu harus kita implementasikan, harus kita wujud nyatakan melalui tindakan-tindakan hidup kita sehari-hari. Jadi percuma kita ikut misa, kalau nggak serius percuma. Kristus tidak bakal hadir.
dan juga setelah menerima tubuh Tuhan, tapi kita tidak bisa melakukan kehendak-kehendak Allah, sia-sia rasanya kita. Mungkin kita seringkali berdosa, kita jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita yakin, kita percaya setelah kita menerima tubuh Kristus dengan sepenuh hati dan melakukan kehendak baik, mencoba bertobat, pasti Tuhan akan memberi jalan kepada kita, memberikan kita bantuan untuk menjalani hidup dengan lebih baik lagi. Makanya di akhir misa itu dikatakan IT misa es. Misa itu berarti karya perutusan. Pergilah kamu diutus. Jadi kalau kita sendiri ikut misa tapi tidak mau diutus, itu berarti kita betul-betul tidak bisa menghayati Ekaristi. Karena Ekaristi itu berlangsung sepanjang hidup kita. Dari bangun pagi sampai malam hari. Dan esok paginya lagi. Dan terus-terus. Ketika kita menerima tubuh Kristus, kita juga diberikan tugas bahwa kamu harus membawa damai kepada sesama kita. Sudahkah kita menjadi seperti itu? Kalau belum, marilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya dan Anda, kita semua berusaha menghayati betul makna Ekaristi yang sesungguhnya. Menghayati apa itu tubuh Kristus. Mengikuti misa dengan serius. Sehingga ketika kita menerima tubuh dan darahnya, kita betul-betul dapat merasakan Yesus itu hadir dalam hidup kita. Dan meskipun itu dalam bentuk komunik kerinduan pun, kita bisa merasakan Dia hadir. Karena kita membuka batin kita membuka hati kita untuk kehadiran Tuhan. Dan setelah misa, kita diutus, kita mendapat tugas perutusan untuk berbuat baik kepada sesama kita. Melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati sesuai kehendak Allah. Ora et labora. Bekerjalah dan berdoalah. Bekerja tanpa berdoa percuma, berdoa tanpa bekerja pun percuma. Maka mari kita menyeimbangkan tugas hidup kita ini dengan sebaik mungkin. Semoga kita diberkati, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Sekarang kami akan beraktivitas panjang pagi hari ini. Berkatilah dan lindungilah kami, sehingga kami dapat hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan semoga dengan menerima tubuh dan darah-Mu pada hari Minggu ini, kami senantiasa Engkau beri kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Berkatilah juga segala karya usaha kami sepanjang bulan Agustus ini, bulan yang baru, kiranya kami sungguh-sungguh menjadi berkat dan damai bagi sesama kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.